Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama channel saya, Monica Arza. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tidak jauh-jauh di dunia pendidikan. Saya akan menjelaskan sesuatu yang ada di pelajaran PKN, yaitu saya akan menjelaskan tentang dinamika historis konstitusional, sosial kultural, serta kontemporer penegakan hukum. Nah, saya di sini ada sebuah permainan. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan yang di belakang saya. Nah, ini adalah APE, alat permainan edukasi. Cara yang pertama itu di setiap ini memiliki kotak-kotak tersendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Nah, di sini di setiap kotak kultural serta kontemporer penegak hukum. Jadi di setiap ini ada penjelasan mengenai penegak hukum. Nah, kalian penasaran kan? Cara mainnya gampang. Yang pertama, kita akan memilih kocok-kocok ini. Nah, di dalam ini terdapat ini kertas yang isi dalamnya itu adalah angka dari setiap ini. Tapi kalian tapi jangan sampai zong, mas. Soalnya di setiap ini saya ini ada yang zongnya loh. Tidak ada pembahasan sama sekali. Nah, jadi saya akan main sendiri karena tidak ada yang nemenin sekarang. Oke, kita akan main jatuh. Iya, jatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai nomor 11. Di nomor 11 besar. Nah, di nomor 11 ini ada apa ya? Oke, kita lihat. D. Dinamika dan tantangan penegak hukum yang berkeadilan Indonesia. Hukum baik yang bersifat perorangan maupun kelompok masyarakat yang belum baik dan terpuji atau melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Sini kan jelas. Yang kedua itu penegakan hukum Indonesia dipandang masih lemah walaupun masih belum sesuai dengan harapan. Yang kelima, sebagaimana masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegak hukum sering memperlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Nah, 6, apabila hal ini terjadi secara terus-menerus bahkan telah menjadi suatu yang dibenarkan atau kebiasaan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. Yang ketujuh, oleh karena itu tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala sastra kehidupan masyarakat. Nah, kan tadi udah dijelaskan cara mainnya, dan kita lanjutkan lagi ya. Nanti kan nomor 11. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, kita aduk. Oh, ya. Berapa ya? Nomor 6. Kayak sudah sok. Oh, tidak teman-teman, kalian kurang beruntung. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang nomor berapa ya? Nomor 1. Nomor 1 adalah jelas ya. Nah, saya akan menjelaskan tentang nomor 1. Mumpung di sini nggak kelihatan dari kamera, jadi saya akan membacakan lewat HP. A. Konsep dan urgensi penegak hukum yang berkeadilan. Menurut Kranenburg dan TKB Sabarudin tahun 1975, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia tidak perlu sejahtera. Apabila tujuan mereka hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu tidak terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar
Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut menyejahterakan masyarakat sesuai pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 perubahan keempat. Negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, kita akan melanjutkan gamenya lagi, yaitu nomor 2. Oke. Nomor 2 di sini menjelaskan tujuan negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama dengan sebagaimana yang dinyatakan Kranenburg, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Selanjutnya, nomor 7. Di sini ada nomor 7 menjelaskan tentang aparatur penegak hukum yang harus menunaikan tugas sesuai dengan tuntutan yang ada dalam hukum material dan hukum formal. Saya akan menjelaskannya. Pertama itu hukum material. Hukum yang material adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan-hubungan yang berupa perintah dan larangan-larangan. Contohnya itu, untuk hukum pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Untuk hukum perdata terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPER. Kedua, hukum formal atau disebut juga hukum acara, yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Contohnya, hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang tahun 1000 Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP dan hukum acara perdata. Nah, selanjutnya nomor berapa ya? 10. Oke, nomor 10. Di sini yaitu menjelaskan esensi dan urgensi penegak hukum yang berkeadilan Indonesia. Penegak hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban. Di sini nggak jelas melalui handphone, jadi saya akan menjelaskannya melalui HP. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum atau pasal-pasal hukum material sebenarnya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Oke, selanjutnya nomor 5. Nomor 5 adalah ini ya. Sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Gustav Kappras, seorang ahli filsafat Jerman, dalam Sudikno Merjukusumo tahun 1986 dan 130 menyatakan bahwa di sini menjelaskan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah unsur keadilan, yang kedua unsur kemanfaatan, yang ketiga unsur kepastian. Nah, terus saya akan membuka nomor 4. B. Penegakan hukum yang berkeadilan. Perlakuan warga negara, khususnya oknum peratur negara banyak yang belum baik dan terpuji, seperti masih ada pada praktik KKN, praktik suap, perilaku harassment dan perilaku yang tidak terpuji. Maraknya kasus ketidakadilan sosial hukum dan penegak yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Nah, sekian dari presentasi saya. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan.
Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.